Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi Allah paring ridho, pangapura, pitutuh pitulung, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita ditakdirkan Allah dapat mutolaah kitab Al-Hikam dengan istiqomah. Saat ini pasal 152 antara rojak dan khauf. Rojak dan khauf adalah sayap bagi salikin sairin untuk mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi napa ingkang kawula aturake tansah diring hidayah pitulungipun Allah, dadosake gampil anggenipun faham, saged ngamalake lan dados ilmu sing ingkang barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradta ayyaf takhalaka babar roja fashad ma minhu ilaika. Idza aradta nalikane ngarepake sira ayaftaha yen to buka sapa Allah laka mari sira babar rojai ing lawange roja, arep-arep rahmate Allah. Fashad mongko naksenono sira ma ing perkara minhu saking Allah ilaika maring sira. Apabila Anda ingin Allah Ta'ala membukakan pintu rojak, harapan, rahmat kepada Anda, maka saksikanlah, perhatikanlah, angen-angenen apa yang Allah telah berikan kepada Anda. Jangan diangen-angen apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya total kabeh, kalau singkat. Artinya apa? Kita nyerah dengan apa yang dikehendaki Allah. Wong kabeh pawewe Gusti Allah. Wa idza aradta ayyaftaha laka babal khaufi fashad ma minka ilaihi. Wa idza aradta nalikane ngarepake sapa sira yaftaha ing buka sapa Allah laka maring sira babar khaufi ing lawange khauf, takut azab keadilan Allah. Fasad mengko neksenono sira ma mingka ilaihi ma ing perkara mingka saking sira ilahi maring Allah. Sebaliknya, ketika kita ingin Allah membukakan pintu khauf kepada kita, maka perhatikanlah apa yang telah Anda lakukan kepada Allah, apa yang telah Anda amalkan kepada Allah. Angen-angen olehmu istighfar sak pira, ibadahmu sak pira, nutut apa ora ibadahmu, nutupi kesalahan-kesalahanmu. Ya wis hitung-hitungane jelas gak nutut gitu. Jadi kalau rojak itu apa yang diberikan Allah kepada kita, khauf
apa yang kita berikan kepada Allah. Lho ngono. Jadi khauf dan roja ini merupakan sayap bagi salikin sairin yang harus imbang, sehingga dengan keselarasan khauf dan roja akhirnya bisa mi'raj, wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, muncul kesadaran spiritual, sehingga dalam melaksanakan tugas hidup dan kehidupan ini kita dilandasi atas dasar tawakal, berserah diri, tidak ada keakuan. Loh ngono, lillah billah minallah rajiun, semua kembali kepada Allah. Jadi pada di sini definisinya roja itu mengharap rahmat dan maghfirah dari Allah dengan melihat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Khauf selalu takut dengan keadilan dan siksa Allah, melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang kita perbuat, kita amalkan kepada Allah. Ya ngono. Berarti orang yang tidak ikhlas itu berarti orang nggak punya khauf. Ya iya tak? Cek ngrumangsani duwe. Padahal orang duwe apa? Orang yang punya sifat roja saja tanpa khauf, dia akan mudah terpeleset dalam kemaksiatan, cenderung bandel. Dia hanya mengandalkan rahmat dan ampunan Allah. Ketika dia melakukan dosa, setan yang bisi, wis tenang ae bro, innallaha ghafurur rahim. Engko wae menunda-nunda untuk segera bertobat. Karena apa? Dibuai oleh besarnya rahmat Allah. Sabaqat rahmati ala ghadabi. Ya. Iku urusan Gusti Allah. Sementara kita sebagai hamba ketika melakukan kesalahan segera minta ampunan. Jangan sampai kesalahan kecil itu tadi menjadikan azabnya Allah, bendune Gusti Allah, gak ridhone Gusti Allah. Demikian juga orang yang hanya punya sifat khauf tanpa roja, walaupun dia takut berbuat dosa, tapi dia juga entah disengaja entah tidak juga terjerumus dalam perbuatan dosa, terseret dalam perbuatan dosa. Karena besarnya khauf sehingga dia putus asa, takut berharap kepada Allah. Saja ini jaluk sepuro itu sepuro, tapi karena besarnya khauf ini, ya nggak beda kayak anak pembantu harus melakukan kesalahan kecil, terus misal dia terus terang jaluk sepuro juragane, juragane kuwi welas ase di sepuro, enggak, dia diam, cara mecahno barang opo ditutup-tutupi. Barang suatu ketika pas juragan iku pas butuh karo barangku, akhir takok kita sapa sing mecahno iki. Nah, akhirnya bikin murka juragan. Apa yang terjadi? Bisa-bisa dipecat, dihukum. Karena apa? Tidak berterus terang. Karepe ngono ya ben gak di omeng juragane, malah parah gitu lah. Apalagi kita tahu bahwa Allah itu latifun khabir, mengetahui segala sesuatu. Makanya harus bisa menerapkan apa itu khauf dan apa itu roja, kapan kita harus roja dan kapan kita harus khauf. Jangan sampai terus kita merasa berdosa akhirnya meninggalkan istiqomah dalam ibadah seperti keterangan kemarin. Ya.
Seandainya kalau dihitung-hitung keadilan Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan sejak mulai kita itu akal balik, ya kan? Dengan kesalahan yang kita lakukan tidak sebanding. Apalagi ditambah dengan nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Padahal kita bisa melakukan ibadah, bisa melakukan amal baik, itu semua karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, jangan sampai rojak terlalu mendominasi atau khauf terlalu mendominasi. Harus balancing. Gitu. Pelanggaran, kemaksiatan, perilaku tidak baik, su'ul adab, kurang amal. Sementara di sisi lain ada keadilan Allah, keperkasaan Allah, maha memaksanya Allah, maha mengetahuinya Allah. Tidak ada barang sedikit pun yang terlepas dari pengawasan Allah. Dalam kondisi seperti inilah kita diarahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah engkau di mana saja dan dalam keadaan apa saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Ketika engkau melakukan kejelekan, keburukan, maka segera tindak lanjuti dengan lakukan kebaikan-kebaikan. Tamhuha, maka kebaikan itu akan bisa melebur kesalahan. Jangan biarkan dosa kecil berlarut-larut seperti penyakit yang awalnya diremehkan karena tidak ditangani dengan sungguh-sungguh, akhirnya malah menjadi penyakit yang akut. Gatelan dijarno, akhirnya jadi infeksi akhirnya diamputasi dan seterusnya. Amputasi dioperasi loh, karena meremehkan perkara-perkara yang kecil. Segera ditangani. Makanya perlu ada yang muhasabah diri. Setidaknya setiap malam kita muhasabah kepada diri kita masing-masing, sehingga bisa menyelaraskan antara rojak dan khauf. Di mana ketika rojak dan khauf sudah selaras, maka siap-siap untuk mi'raj wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kiranya itu yang bisa sampaikan, kurang punya mohon maaf. Hadza wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.